Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma bit-ta'allum wa arsala li-ta'liminal anbiya. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-'ulama'il atqiya amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Fattah, ya Fattah, ya Fattah, iftah qulubana bi nuri ma'rifatik. Allahumma ya alim, ya alim, ya alim, alimna ma lam na'lam. Amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati selaku pimpinan Majelis Ta'lim Al-Humaid Al-Mukarramah Adinda Ustazah Hajah Herawati beserta seluruh keluarga besarnya. Kita doakan mudah-mudahan senantiasa dilimpahi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis ta'limnya menjadi majelis ta'lim yang penuh dengan barokah. Yang sama-sama kita hormati guru kita yang baru saja meninggalkan tempat, Al-Mukarramah Ibunda Ustazah Nurlanda Hajah Ida Faridah Mansur. Insyaallah ilmu yang disampaikan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Masyaallah Ustazah, Ustazah Hajah Jamilah, Ustazah Hajah Habibah, Ustazah Hajah Mahfuzah, Ustazah Hajah Syarifah Mahfuz dan seluruh para ustazah. Mudah-mudahan kehadiran para guru-guru semakin menambah berkah majelis kita. Juga segenap jamaah majelis taklim yang insyaallah kita yang berkumpul di pagi hari ini semua berada dalam limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah hari ini di awal tahun baru Hijriah 1444 Hijriah Allah masih kasih kita nikmat iman, Islam, sehat, panjang umur, sehingga kita izinkan berkumpul kembali di majelis ini dalam rangka thalabul ilmi. Mudah-mudahan ilmu yang sudah kita peroleh dan yang akan kita peroleh bisa menjadi ilmu yang bermanfaat. Salawat dan salam kita kirimkan kepada tauladan kita baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan salawat itu menjadi asbab, menjadi wasilah kalau Allah izinkan kita untuk menerima syafaatul uzma di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu sekalian yang saya hormati, sebelum kita membuka kembali kitab fikih kita, mari kita awali membaca Ummul Quran Suratul Fatihah. Kita hadiahkan buat awak guru kita yang sudah pulang ke rahmatullah, wabil khusus guru kita, orang tua kita almarhumah Uminda Ustazah Hajah Zainab, almarhum Bapak Haji Hanafi, almarhum Ibunda Ustazah Haji Siti Suri Nafahir, almarhum Ustazah Haji Masyari Ahmad, almarhum Bapak Haji Burhan Kalahan dan jamaah seluruh para guru-guru kita, orang tua kita yang sudah pulang ke rahmatullah. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, Allah terima amal ibadahnya, Allah luaskan kuburnya, Allah jadikan kuburnya Allah min riyadil jannah. Silakan niat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbana ighfir lana wa li walidayna. Amin ya rabbal alamin. Ibu sekalian, kita buka kembali kitab fikih kita. Batasan terakhir tentang urut tayamum. Hari ini kita lanjutkan sunanut tayamum. Sunnah tayamum halaman ke 27. Ya, sudah ketemu? Baik. Kita baca Fatihah sekali lagi. Kita Allah Ta'ala yanfa'una wa barakatuhu wa rahmatullahi wa barakatuh fid din wa dunya wa akhirah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim
Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Sunanut tayammumi. Sunanuhu. At-tasmiyatu. Awwalahu. Wa taqdimul yumna. Alal yusra. Wa taqdimu. Mashu. A'lal wajhi. Wa takhfiful ghibari. Wal muwalati. Wa tafriqul asabi'i. Inda tardi. Wa naz'ul khatimi. Fil darbatil ula. Wa imrarul yadi. Alal adwi. Wa masbul adwi. Wa adamut takriri. Wal istiqbalu. Wa syahadatani ba'dahu. Allahu a'lam bishawab. Satu pasal tentang sunnah tayammum. Kita langsung bahas aja ya. Baik, ibu-ibu sekalian, bulan yang lalu kita sudah membahas tentang tayammum, syarat tayammum dan fardu tayammum. Kita ulas sedikit supaya membangkitkan kembali ingatan kita. Fardu tayammum ada berapa? Ada 5. Pertama, anak lu memindahkan. Jadi debunya harus dipindahkan dari alas yang berdebu kepada anggota yang akan diusap. Memindahkannya melalui apa? Tangan. Melalui tangan kita, melalui pukulan di tangan kita. Jadi nggak bisa kita langsung menempelkan pipi ke tembok misalnya atau pipi ke debu ya. Jadi harus anak tuh. Yang kedua adalah niat tayammum. Nawaitu tayammum listibahatis shalah. Yang ketiga, mengusap wajah, bukan membasuh ya. Kalau membasuh berarti debunya banyak. Yang keempat, mengusap 2 tangan sampai ke sikut. Yang kelima, tertib. Nah, sekarang kita bahas masalah sunnah. Sunnah tayammum ada beberapa perkara. Pertama, at-tasmiyah, baca bismillah. Jadi ketika kita mau mulai tayammum disunnahkan baca bismillah. Bismillah ini bukan hanya untuk tayammum saja atau bukan hanya untuk sholat saja, untuk wudhu saja, tapi segala sesuatu yang baik-baik maka disunnahkan diawali dengan bismillah. Kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fa huwa aqta. Ya, wa fi riwayatin fa huwa ajza. Segala sesuatu perkara yang bagus-bagus tapi nggak dimulai dengan bismillah, nggak diawali dengan bismillah, maka berkahnya terputus. Kita makan, yang satu makan, yang kedua makan, tapi yang satu makannya pakai bismillah, yang satu makannya nggak pakai bismillah. Kenyangnya sama nggak? Sama-sama kenyang, tapi yang pakai bismillah kenyang tambah berkah. Kalau yang nggak pakai bismillah kenyang doang, nggak ada berkahnya terputus. Maka awali tayammum itu dengan bismillah. Perkara apapun yang baik-baik ya, yang baik-baik awali dengan bismillah. Jangan perkara yang buruk, kita juga nggak boleh ngerjain perkara yang buruk. Terus kita mau ngerjain perkara yang buruk, terus kita awali dengan bismillah. Jangan bawa-bawa nama Allah. Misalnya orang ada yang mau mencuri misalnya lagi ramai nih Bu pencurian ibu ya, karena ekonomi lagi carut marut. Ada orang mau mencuri sesuatu, bismillahirrahmanirrahim. Jangan bawa nama Allah atas sesuatu yang dilarang oleh Allah. Jangan bawa nama Allah atas sesuatu perbuatan yang maksiat. Maka bismillah dihadirkan dalam setiap amal-amal kita. Yang kedua, wa taqdimul yumna 'alal yusra. Sunnah untuk mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Jadi ketika kita tayammum kan ada mengusap tangan.
Maka sunnah kanan dulu baru kiri. Sama seperti halnya wudu. Sunnah untuk mengusap atau membasuh yang kanan dulu baru yang kiri. Kenapa sunnah? Karena baginda Rasulullah selalu memulai sesuatu, kalau mana ada pilihan kanan kiri selalu memulai yang kanan dulu. Beliau pakai baju tangan kanan dulu. Beliau melangkah keluar juga, mau berangkat ke satu tempat, kaki kanan dulu keluarnya. Kemudian mau pakai celana juga kaki kanan dulu. Mau pakai sendal juga kaki kanan dulu. Beliau selalu mendahulukan kanan dan kiri, selalu dimulai dengan kaki kanan jika melangkah atau ingin melakukan sesuatu yang baik. Tadi ibu dari rumah ke sini kaki mana dulu? Udah. Kita kadang-kadang suka ya bu ya. Pokoknya jalan-jalan aja gitu. Padahal sunnah untuk pakai memulai sesuatu dengan kaki kanan. Tapi kalau udah terbiasa, biasanya kita nggak terbiasa. Kayak kalau kita pakai sendal itu pasti kaki kanan dulu. Karena kalau kaki kiri nggak biasa. Pakai baju juga. Nah kita juga perlu ngajarin anak-anak kita. Kita punya anak, kita punya cucu gitu ya. Ajarin memulai sesuatu dari kaki kanan, dari tangan kanan, dengan pokoknya sebelah kanan. Karena sunnah, termasuk juga tayamum. Ketika tayamum, maka sunnah mengusap tangan kanan dulu, baru kemudian tangan. Yang ketiga, sunnah tayamum wa taqdimu, dahulukan mashu a'lal wajhi, dahulukan dari wajah yang bagian atas. Jadi ketika kita mengusap wajah kita dengan debu, biasanya ibu ngusapnya bawah dulu apa atas dulu? Bawah. Kalau usap debu, kalau wudu dengan air bawah, atas dulu ya. Ada orang yang dari bawah dulu gitu, tapi sunnahnya untuk mengusap bagian atas dulu baru ke bawah ya. Jadi mashu a'lal wajhi, sunnah untuk mengusap yang lebih atas dulu daripada bagian wajah kita. Yang berikutnya, sunnah dalam tayamum wa takhfiful ghibab, sunnah untuk menipiskan debu. Jadi habis kita ambil itu debu dari sesuatu yang memiliki debu, kan kita tempel tangan kita. Dorbatun lil wajhi wa dorbatun lil yadaini. Satu pukulan untuk wajah, satu pukulan untuk tangan kanan dan kiri. Maka setelah kita tempel tangan kita ke debu, maka sunnah untuk menipiskan. Gimana nipisinnya? Diginiin ya, supaya debunya rontok sebagian. Karena memang kalau mazhab Imam Syafi'i ibu, kita kalau ngambil debu untuk tayamum itu syaratnya harus berasa ngeres di tangan kita. Jadi kalau mazhab Imam Syafi'i, kalau kita tempel tangan kita nggak ngerasa ngeres, maka debunya nggak ada. Tapi kalau kita tempel tangan kita berasa ngeres ya, kalau ada debunya, maka itu berarti ada debunya dan bisa dipakai untuk tayamum. Jadi ketika kita ambil debu itu, sunnah untuk takhfiful ghibab, kita tipiskan debu itu sehingga sebelum kita tempelkan debu itu sudah menipis. Kemudian apalagi yang berikutnya, wa tafriqul asabi' 'inda dharbi, sunnah untuk memisahkan jari-jari ketika kita menepuk debu. Jadi pas kita ngambil debu, jari-jari kita dilebarin, diginiin, jangan dirapetin, diginiin gitu ya. Ketika kita mengambil debu, memindahkan tadi memindahkan debu, maka jari kita lebarin. Kita lebarin, baru kita usap ke wajah, dilebarin lagi, baru kita usap ke tangan kanan dan kemudian tangan kiri. Nah, itu yang keempat ya. Takhfiful ada yang kelewat ya. Mualat tadi, wa takhfiful ghibar, habis menipiskan debu, ketinggalan mualat. Sunnah untuk mualat. Apa itu mualat? Ada tertib, ada mualat. Kalau wudu wajib tertib, wajib mualat.
tertib itu urutannya begitu, sesuai dengan yang diperintahkan. Wudu kan di dalam Al-Quran surah Al-Maidah, "Iza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain." Urutannya begitu. Wajah dulu, habis wajah tangan, fardunya gitu ya. Habis tangan mengusap kepala, kemudian kaki. Itu tertibnya harus begitu. Gak boleh kita ide sendiri, kaki dulu deh baru tangan, atau wajah dulu deh baru tangan gitu ya. Atau wajah dulu, tangan dulu baru wajah. Gak boleh, karena tertibnya udah begitu. Tapi kalau wudu itu sunnah untuk mualaf. Kalau tayamum juga sunnah untuk mualaf. Apa artinya mualaf? Mualaf itu berhenti tapi nggak boleh lebih daripada 4 detik. Jadi antara satu gerakan dengan gerakan berikutnya itu jangan, sebisa mungkin jangan lebih dari 4 detik. Jadi kalau wudu tertib itu wajib, mualaf itu sunnah. Sama seperti dengan tayamum. Tayamum tertib itu wajib, urutan yang muka dulu baru tangan. Mualaf itu sunnah. Jadi misalnya gini, kasusnya wudu, kita misalnya lagi ngambil air wudu pas lempengan muka, tiba-tiba airnya habis, di rumah kita nggak ada air, terus kita numpang ke rumah tetangga. Terus kira-kira dari rumah kita ke rumah tetangga ada nggak 4 detik? Lebih kan daripada 4 detik. Nah, kemudian sampai sana, ada yang tanya, sampai sana wudhu kita lanjutin apa ulang? Ibu wudhu baru lempengan wajah, mati airnya total, kita numpang ke rumah tetangga. Kan rumah tetangga ya lebih dari 4 detik, tapi wudhu kita masih ada, masih berasa. Sampai sana lanjutin tangan apa ulang? Kalau kita mau pulang dapat sunnah mualaf. Kalau kita mau lanjutin juga boleh. Kenapa? Kalau kita mulang berarti jarak gerakan terakhir sama yang akan kita lanjutkan itu kan lebih dari 4 detik. Maka kita ulang aja deh biar dapat kesunahan mualafnya, boleh. Tapi misalnya kita nggak mau ambil tuh mualafnya, ya udah begitu nyampe ke rumah tetangga kita lanjutin, boleh Kak? Boleh, selagi usapan terakhirnya masih basah. Selagi wajah kita masih basah, maka boleh pas nyampe langsung lanjut tangan, boleh. Tapi kalau rumah tetangganya jauh, misalnya berapa rumah gitu ya, soalnya yang nempel sama kita, misalnya kita kurang begitu dekat gitu, nggak enak kita nyamperinnya agak jauh. Pas sampai sana basuhan kita kering, orang kita sambil lari ketiup angin. Maka kalau basuhnya kering memang dianjurkan untuk mengulang lagi dari awal ya. Jadi mualaf itu sunnah, antara gerakan satu dengan gerakan yang lain berhenti tidak lebih dari 4 detik. Tapi kalau baca Fatihah dalam sholat itu mualaf wajib. Kalau baca Fatihah dalam sholat wajib tertib, wajib mualaf. Tertibnya ya bacanya sesuai dengan ayatnya. Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina an'amta 'alaihim, gitu ya, enggak boleh diputar. Enggak boleh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, alhamdulillahirabbil alamin. Wajib tertib dan wajib mualaf. Dari satu ayat ke ayat berikutnya jangan lama-lama. Jangan ketika kita baca Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, lebih dari 4 detik itu berarti nggak dapat mualaf. Wajib untuk antar satu ayat ke ayat yang lain jaraknya kurang dari 4 detik ya. Jadi mualaf itu sunnah untuk tayamum dan sunnah juga untuk berwudu. Selanjutnya tadi udah ya, wa tafriqul asabi' 'inda dharbi, memisahkan jari-jari ketika melakukan pukulan. Selanjutnya wa naz'ul khatib fi darbatil ula, sunnah untuk copotin cincin pada tepukan pertama.
Maksudnya memang kalau dalam tayamum ini sunnah untuk melepaskan cincin sejak awal. Karena berbeda dengan air. Kalau air kita bisa putar-putar, tuh air bisa nyelip, bisa nyempil. Kalau debu nggak bisa, maka sunnah untuk melepaskan. Apalagi kalau cincinnya banyak, pakai cincin setiap jari gitu ya, maka sunnah untuk melepaskan. Apalagi misalnya cincinnya kencang, yang susah sehingga khawatir kita tidak bisa memindahkan debu itu dengan sempurna, maka sunnah untuk dicopotkan. Baik. Selanjutnya adalah wa imrarul yadi 'alal adwi. Sunnah menjalankan tangan di atas anggota tayamum. Sunnah menjalankan tangan di atas anggota tayamum. Maksudnya apa? Ya kita otomatis kalau kita mengusap pasti tangannya dijalanin. Maksudnya jangan cuma diem doang. Jangan maaf kita memukul debu kemudian kita langsung tempelin aja. Gak dijalanin. Gak di apa? Gak diusap. Atau kita ambil debu langsung kita tempelin gini aja. Enggak. Sunnah untuk menjalankan sesuai yang kemarin sudah kita bahas ya. Kalau misalnya untuk wajah jelas, kita ambil debunya, kita wajahnya kita usap. Kalau untuk tangan gimana? Seperti ini ya. Jadi kita pukul tangan, ini kan dicopot ya. Nah, berarti kan gini, kan kanan dulu. Berarti debu yang ada sini gini. Nah, dijalankannya gini. Ini jempolnya jangan nempel dulu. Ini pas diputer baru. Nah, jempolnya nempel. Tangan kita jangan kena debu yang sini karena debu yang ini bakal dipakai buat tangan yang ini. Jadi gini, ya. Ini kita jalani gini. Baru pakai jempolnya. Pun sama halnya gini balik. Ini kan bagian depannya, nah, terus kita puter bagian belakang. Jadi debu yang udah ada di tangan nggak kehapus atau nggak keusap dengan tangan yang sebelahnya. Kemudian apalagi sunnah tayamum wa maskul, tadi udah ya, wa maskul adwi mengusap lengan. Selanjutnya wa adamut takfir. Ini wa adamut takfir. Meniadakan pengulangan. Jadi kalau tayamum ibu nggak usah sampai 3 kali. Sekali aja cukup. Jadi nggak usah ngusap wajah sampai 3 kali. Namanya kondisi darurat. Kalau darurat kita ambil yang wajibnya aja ya. Jadi sunnah untuk tidak mengulang-ulang. Wajahnya sekali, tangan kanan sekali, tangan kiri sekali. Sama pun ketika kita wudhu misalnya, air yang kita punya cuma sedikit. Rasul pernah melaksanakan wudhu dengan air cuma 1 liter. 1 liter kalau dipakai untuk yang sunnah kira-kira cukup nggak? Enggak. Ya, karena 1 liter kan paling segini. Maka kalau kondisinya darurat, ambil yang wajib-wajib aja. Begitupun dengan tayamum, karena tayamum ini adalah tahuratun darurah. Tayamum adalah toharoh yang darurat. Toharoh yang darurat, maka hendaknya 1 kali aja. Wajahnya 1 kali, tangannya 1 kali. Wal istiqbal, dan sunnah untuk menghadap kepada kiblat. Jadi sunnah juga Bu, tayamum kita hadapkan diri kita kepada kiblat. Dan yang terakhir wasyahadatani ba'dahu, setelah tayamum sunnah mengucapkan 2 kalimat syahadat, sama halnya seperti setelah wudhu ya. Maka apa yang kita lakukan setelah wudhu, baca doanya kita perlakukan juga kepada setelah bertayamum. Wallahu a'lam. Nah, baik ibu-ibu sekalian, itulah pelajaran kita pada hari ini terkait dengan sunnah-sunnah tayamum. Berarti tinggal satu lagi kita bahas tentang hal yang membatalkan tayamum. Jadi udah paham insya Allah ya, apa yang dimaksud dengan tayamum, apa syaratnya tayamum, apa fardunya tayamum, dan apa sunnah tayamum. Mudah-mudahan dengan kita memahami ini
Satu saat kita ketemu kondisi di mana air nggak ada, maka kita bisa mengerjakan tayamum sesuai dengan ilmu yang sudah kita pelajari. Sampai sini ada yang mau bertanya? Insya Allah nanti kita lanjutkan mubtilatul tayamum, hal-hal yang membatalkan tayamum. Sudah jelas ya, insya Allah ya. Baik ibu sekalian, kita baca Fatihah, kita minta kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir pada hari ini, di tahun baru ini, di bulan mulia ini, Allah berikan kita keberkahan. Amin. Dan kita berkah. Amin. Waktu yang kita gunakan untuk hadir ke majlis menjadi waktu yang barokah. Rezeki kita berkah. Anak-anak kita Allah jadikan anak-anak yang soleh. Rumah tangga kita Allah jadikan rumah tangga sakinah, mawaddah. Yang lagi kurang sehat biar Allah angkat penyakitnya. Yang lagi banyak urusan Allah mudahkan urusannya. Yang banyak hajat Allah kabul hajatnya. Yang lagi banyak ujian Allah angkat ujiannya. Yang lagi banyak masalah Allah kasih makhrajah. Allah jadikan kita hamba Allah yang ikhlas dan istiqomah. Allah jadikan kita hamba Allah yang selalu bersabar dan bersyukur atas segala yang Allah tentukan kepada kita. Allah tetapkan iman Islam kita dan kelak Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Ala hadiniyah wa ala kulli nabiyyin sholihan wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين آمين ya rabbal alamin. Ibu sekalian, sebelum saya akhiri, saya mengingatkan kembali terkait dengan rencana peringatan haul guru kita, insya Allah di bulan ini tanggal 21 Agustus. Jadi Ahad minggu ketiga, mudah-mudahan ibu-ibu bisa hadir untuk sama-sama kita berziarah langsung ke makam guru kita di Cikuni dan ikut mensyiarkan peringatan haul sekaligus peringatan milad Asyriania Islamic Center yang ke-16. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada jamaah Majelis Ta'lim Al-Humaid yang sudah ikut dalam rangkaian acara haul akbar, yang sudah menitipkan nama-nama keluarganya melalui Ustazah Hera, sudah disetorkan ke saya. Ada berapa nama ya? 53 nama, alhamdulillah. Nama yang sudah dititipkan akan kita bacakan satu persatu dalam acara haul itu. Dan terima kasih juga kepada jamaah yang sudah membantu dalam mengedarkan kartu yang sudah diedarkan oleh Ustazah Hera. Mudah-mudahan rezekinya semua dibalas oleh Allah, diganti dengan rezeki dan pahala yang berlipat-lipat. Mudah-mudahan semua sehat. Pada waktunya kita bisa berkumpul sama-sama di Cikuning berziarah ke makam guru. Terima kasih, panjang umur sehat, bulan depan kita ketemu lagi. Hadirullah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.